Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zikri Rozaki dengan NIM G0025078 dari kelompok B9. Saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi saya. Jadi ada 3 soal. Yang nomor 1 ada 3 soal lagi. Jadi langsung saja memasuki nomor yang pertama. Nomor 1 tentang dinding abdomen. Nomor 1A, pembagian lapisan dinding abdomen posterior dan anterolateral. Lalu yang B, sistem otot pada abdomen. Lalu yang C, organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Lalu masuki yang nomor 1A, pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan juga yang posterior. Jadi kita yang anterolateral terlebih dahulu. Jadi yang anterolateral itu ada 7 lapisan. Nanti kita bahas tentang satu-satu lapisannya apa aja. Tapi ini aku sebutin dulu 7 lapisannya itu apa aja. Jadi yang pertama itu ada kulit. Lalu yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada 2 lapisan lagi, yaitu fascia kampar dan juga fascia scarpa. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Lalu yang lapisan keempat ada musculi et aponeurosis, yaitu ada musculi obliquus externus, musculi obliquus internus, musculus transversus, musculus rectus abdominis, lalu ada musculus pyramidalis abdominis. Lalu lapisan yang kelima ada fascia transversalis, lalu lapisan yang keenam ada fascia extraperitonealis, lalu yang lapisan terakhir dan yang ketujuh adalah peritoneum peritoneale. Oke. Masuki lapisan yang pertama yaitu lapisan kulit. Jadi pada dinding abdomen itu ya lapisan paling luarnya yaitu adalah kulit. Lalu masuki lapisan yang kedua yaitu fascia superficialis. Nah, fascia superficialis tadi yang seperti yang udah aku sampaikan tadi, memiliki 2 lapisan lagi yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia camper ini adalah lamina superficialisnya fascia superficialis. Jadi lapisan luarnya yaitu berisi minyak dan juga lemak. Nah, lalu untuk yang fascia scarpa itu lamina profundanya. Nah, ini berisi sedikit lemak atau bahkan tidak ada lemaknya. Nah, lanjut ke lapisan yang ketiga yaitu lapisan fascia profunda. Nah, lapisan ini yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan juga terletak di bagian dalam fascia scarpa. Nah, lapisan yang keempat yaitu ada musculi et aponeurosis. Seperti yang udah aku jelasin tadi, ini isinya muskulus. Nah, di sini muskulusnya dibagi jadi 2, flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk yang flat muscle itu ada musculus obliquus external, lalu yang ada musculus obliquus internal, lalu juga ada musculus transversus. Nah, untuk yang vertical muscle ada 2 yaitu musculus pyramidalis dan juga musculus rectus abdominis. Lalu lapisan kelima yaitu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini lapisan berkelanjutan lapisan yang lanjutan dari fascia profundus tadi yang memagari cavitas abdominalis lalu berlanjut ke cavitas pelvis. Nah, ini lapisan ini tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, ini yang lapisan nomor 5. Baik, lapisan yang selanjutnya ada fascia extraperitoneal. Nah, lapisan itu lapisan yang misahin antara lapisan lemak atau fascia transversalis tadi dengan peritoneum. Nah, jadi fascia extraperitonealis ini dibagi jadi 2. Ada yang di anterior dan juga ada yang di posterior. Yang anterior itu namanya preperitoneale, kalau yang belakang namanya retroperitoneale. Nah, lalu lapisan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu peritoneum parietale. Nah, sebenarnya peritoneum itu dibagi menjadi 2, peritoneum parietale dan juga peritoneum viscerale. Nah, untuk yang parietale itu peritoneum yang cuma ada pada area abdomen, jadi itu ngelapisin dinding abdomen. Lalu yang kedua ada peritoneum viscerale tadi. Nah, ini peritoneum yang tugasnya itu buat membungkus bagian atau seluruh bagian organ. Nah, jadi bedanya untuk yang parietale dan juga viscerale itu ada pada yang dibungkus itu apa. Kalau yang parietale itu yang dibungkus itu dinding abdomen, kalau yang viscerale itu yang dibungkus itu organ. Nah, ini untuk yang posterior. Nah, untuk yang posterior ini agak beda tapi nggak beda jauh kok sama yang anterolateral tadi. Lapisan pertamanya sama, kulit.
Lalu yang kedua ada ini yang beda. Yang kedua ini fascia superficialis dorsi. Nah, lalu yang ketiga itu musculus. Nah, yang musculusnya ini ada 4 lapisan. Jadi lapisan yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lalu untuk lapisan yang kedua ada musculus obliquus externus, lalu ada musculus erector supinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Lalu lapisan yang ketiga ada musculus multifundus, musculus interspinalis, lalu ada musculus obliquus internus, dan nah itu lapisan yang ketiga. Lalu untuk lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, lalu ada juga musculus transversus abdominis. Lalu yang keempat, lapisan yang keempat ada fascia extraperitoneale atau jaringan lemak. Nah, yang lapisan kelima dan juga yang terakhir itu ada peritoneum parietale. Oke, masuk yang selanjutnya yaitu nomor 1B. Nah, nomor 1B tentang sistem otot pada abdomen. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, muskuli di abdomen itu dibagi jadi dua, flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, flat muscle itu otot yang bentuknya menyamping atau horizontal. Nah, ototnya itu ada 3, musculus obliquus externus, internus, dan juga musculus transversus. Lalu untuk yang musculus obliquus externus itu arah serabutnya itu inferomedial, jadi membentuk huruf V. Lalu untuk yang obliquus internus itu arah serabutnya supromedial dan juga ini membentuk huruf A. Ingat-ingat kalau externus itu huruf V, kalau internus itu huruf A. Nah, lalu yang kedua ada jenisnya vertical muscle. Nah, vertical muscle ini yaitu otot yang bentuknya lurus vertikal dan juga ini dibungkus oleh vagina musculireti yang terbentuk oleh aponeurosis dari 3 horizontal muscle yang udah aku sebutin tadi. Nah, ototnya yang vertical muscle apa aja? Ada 2, yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, yang 1C. Yang 1C tentang organ intraperitoneal dan juga organ retroperitoneal. Yang organ intraperitoneal yaitu organ yang seluruh bagiannya diselubungi oleh peritoneum vescerale yang berada dalam kavitas peritonealis. Nah, contoh organnya ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, hepar, cauda pankreas, lien, appendix veriformis, kolon transversum, dan juga kolon sigmoideum. Nah, untuk yang duodenum yang masuk ke intraperitoneal itu cuman yang pars superior. Nah, duodenum kan ada 4 parsnya, superior, ascendens, inferior, sama descendens. Superior, descendens, inferior, ascendens. Nah, itu yang masuk cuman yang paling atas, yaitu yang pars superiornya. Kalau yang cauda kalau yang pankreas itu yang masuk cuman caudanya. Kalau yang lainnya itu nanti masuknya ke yang retroperitoneal. Nah, lanjut organ retroperitoneal. Nah, organ retroperitoneal ini apa? Itu organ yang berada di luar kavitas peritoneum dan juga terbungkus oleh peritoneum. Yang terbungkus peritoneum itu cuman bagian anteriornya aja, bukan seluruh organnya, atau sebagiannya aja yang terbungkus peritoneum. Nah, contoh organnya itu bisa disingkat dengan Sedgwicker. Sedgwicker itu S-nya suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya itu duodenum, tapi kecuali yang bagian pars superior. Pars superiornya tadi masuk ke yang intraperitoneal. Lalu ada pankreas. Pankreas tapi kecuali yang bagian caudanya. Caudanya itu masuk ke bagian caudanya itu masuk ke organ intraperitoneal. Nah, lalu ada ureter, T-nya ada kolon, ascendens et descendens. Nah, kolon juga itu kan bagiannya ada 4. Yang masuk ke retroperitoneal itu cuman yang ascendens dan juga descendens. Kalau yang transversum sama sigmoideum tadi udah aku jelasin masuk ke yang intraperitoneal gitu. Lalu kurang 3, K, E sama R. K-nya itu untuk kidney atau ginjal. E-nya itu esophagus dan juga R-nya untuk rectum gitu. Baik, lanjut yang nomor 2. Anatomi gaster beserta sphincter yang ada di dalam gaster. Oke, jadi gaster itu terletak di 3 regio, yaitu hipokondrium kiri, epigastrium, dan juga umbilicalis.
Nah, gaster itu sendiri memiliki 4 bagian, yaitu kardia, fundus, korpus. Nah, korpus ini berisi rugae atau plika gastrika. Nah, itu plika gastrika itu apa? Plika gastrika itu lipatan-lipatan yang ada di korpus gaster gitu. Lalu bagian yang keempat ada pars pylorica. Nah, pars pylorica ini isinya ada pyloric antrum dan juga pyloric canal. Lalu untuk sphincternya ada musculus sphincter pylori yang terletak di pyloric canal, yaitu bagian gaster yang langsung berbatasan dengan duodenum, dan juga ada gastroesophageal sphincter. Jadi sphincternya ada 2. Lalu di gaster itu sendiri ada yang namanya curvatura major, yaitu bagian luar gaster atau cekungan gaster yang lebih besar. Lalu yang ini curvatura major ini langsung berbatasan dengan omentum majus. Dan juga ada curvatura minor. Nah, curvatura minor itu cekungan lambung yang bentuknya itu lebih kecil, terletak di bagian atas gaster. Nah, ini curvatura minor ini berbatasan langsung dengan omentum minus. Nah, langsung ini kita bahas apa itu omentum majus dan juga omentum minus. Nah, omentum majus itu isinya ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroperenica, lalu ada ligamentum gastrolienale, lalu juga ada ligamentum splenorenale. Ada 4. Kalau omentum majus itu ada 4, kalau omentum minus itu ada 2. Lalu untuk yang omentum minus isinya itu ada ligamentum gastrohepatica sama ligamentum hepatoduodenale. Nah, ligamentum hepatoduodenale ini isinya ada vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledochus, dan juga plexus hepaticus. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, nomor 3. Nah, yang ketiga ini letak appendix yang paling umum, cara pengukuran, nama garis, dan juga titik pengukurnya. Jadi appendix itu sendiri tuh memiliki 5 bentuk. Nah, retrokekal, subkekal, postileal, preileal, dan juga pelvic. Nah, bentuknya yang paling umum itu yang mana? Bentuk yang paling umum itu adalah yang retrokekal. Nah, itu terletak di belakang cecum menghadap ke atas. Ya, bisa dilihat di sini yang warnanya agak pink, mengarah ke jarum jam angka 11. Nah, lalu ada subkekal, yaitu mengarah ke arah jam 6. Jam 6 itu ke bawah. Ini yang warna ungu. Lalu juga ada postileal. Nah, postileal ini yang mengarah ke kiri, belakang ileum dan juga mesenterium. Nah, mengarahnya ini ke arah jarum jam 1 atau jam 2. Nah, lalu ada yang preileal. Nah, ini mengarah ke kiri, depan ileum. Nah, bedanya pos sama pre ini apa? Kalau yang pos itu sebenarnya mereka berdua itu sama, mengarah ke kiri semua. Tapi untuk yang pos itu mengarahnya ke belakang ileum. Tapi kalau yang preileal mengarahnya ke kiri tapi ke depan ileum. Nah, mengarahnya itu sama, jarum jam angka 1 atau angka 2. Lalu untuk yang pelvic ini mengarah ke bawah jam 6, mengarah ke bawahnya itu arah jarum jam 6 gitu. Sama kayak yang subkekal tadi. Nah, pengukuran appendix itu bisa menggunakan 2 garis. Nah, nama garisnya itu garis Monro-Picter dan juga garis Lange. Nah, untuk garis yang Monro-Picter ini mengukurnya dari sias dextra, sias kanan ke dextra umbilicalis. Nah, pangkal appendixnya terletak sepertiga lateral yang itu bisa disebut dengan titik McBurney. Lalu ada yang kedua itu garis Lange, bisa diukur dari sias dextra ke sias sinistra gitu. Baik, mungkin cukup sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak enak bisa dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.